Aroma kuat sangat menyengat, saudara. Koalisi dari Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD, koalisi dari Anies dan Muhaimin Iskandar, satu persatu mulai kuat tercium akan berpisah. PPP dan Nasdem dah bubar, woi, bubar. Jangan ada lagi yang teriak-teriak. Hati-hati yang memprovokasi. Parlemen jalanan. Tae. Coba kita dengarkan nih. 3 minggu pasca pemilu 2024, aroma retaknya koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 dan 3 mulai tercium. Bahkan 2 partai pendukung koalisi, yakni P3 dan Partai Nasdem, berpotensi besar untuk berbalik arah ke koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sidang paripurna DPR RI yang pertama pasca pemilu mulai menunjukkan peta politik terkini di Senayan. Pembukaan masa sidang DPR yang dikhawatirkan akan menjadi ajang dimajukannya hak angket ternyata tidak terbukti. Sepanjang sidang paripurna tidak ada usulan resmi tentang hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu 2024. Dalam paripurna hanya ada interupsi dan politisi 3 partai yang menyinggung hak angket, yakni PKB, PDI Perjuangan, dan PKS. Sementara kubu Partai Persatuan Pembangunan, P3, dan Partai Nasdem sama sekali tidak mempersoalkan hak angket. Menurut pengamat politik Agung Baskoro, hal tersebut kian memperkuat sinyal akan berubahnya peta koalisi di pemerintahan baru mendatang. Saya memprediksi bahwa Koalisi Indonesia Maju akan mendapat tambahan amunisi 2 anggota baru yang kemungkinan besar per malam ini misalkan itu diwakili oleh P3 dan Nasdem. Jadi kimnya itu plus jadinya. Nah, kemudian tersisa di sudut sebelah lain itu ada PDIP, kemudian PKB, kemudian PKS. Dan saya lihat memang arahan bahwa koalisi besar yang ditakutkan oleh Bang Sudirman Said itu masih jauh panggang dari api. Kenapa? Karena di angket hari ini kita lihat bagaimana kritisnya PKS, luar biasanya tajamnya PKB, kemudian PDIP juga, walaupun tetap ada arahan-arahan untuk mengkritisi soal isu beras ya, kesejahteraan rakyat dan lain di luar isu angket. Tapi yang jelas saya melihat P3 dan Nasdem ini ada kemungkinan memang akan bergabung dengan Bang Doli. Sementara politisi P3 Saifullah Tamliha mengakui adanya suara dari arus bawah yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ya, kalau dilihat jejak rekam P3 kan pernah mempelopori mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden pada tahun 2014. Dan 2019 kemudian cenderung ke Pak Jokowi. Tapi kan sampai saat ini dukungan kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden dari konstituen P3 itu tinggi. Di basis-basis P3 yang di dapil saya ya di Kalimantan Selatan itu justru Prabowo yang menang. Jadi nuansanya tidak linear. Namun politisi PKS Mardhani Alisera mengaku pihaknya tetap konsisten untuk menjadi oposisi. Kita ini kan bukan sebagai pencari kekuasaan, tapi kekuasaan kita gunakan untuk membangun bangsa. Menjadi oposisi juga bagian dari membangun bangsa karena menjaga agar demokrasi kita sehat. Ada check and balance. Ada yang kontrol. Kalau semuanya bergabung, apa kata dunia? Begitu. Sebaliknya, politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku kubu Koalisi Indonesia Maju terbuka untuk rekan koalisi baru. Kemarin pada saat penyataan pidato setelah hasil quick count, kan Pak Prabowo mengajak membuka diri, ya. Kalau saya, bahkan sebelumnya kalau saya terpilih jadi presiden dan Mas Gibran jadi wakil presiden, saya akan mengajak kawan-kawan 01 dan 03. Nah, itu kan sebenarnya sinyal bahwa memang koalisi ini Pak Prabowo memerlukan kebersamaan kita, persatuan kita gitu. Jadi makin banyak yang mendukung pemerintahan ini 5 tahun ke depan, saya kira makin
bagus, makin banyak program yang dijalankan. Jadi, Meski pemenang resmi Pilpres 2024 belum diumumkan, manuver partai politik dipastikan akan semakin gencar hingga dilantiknya presiden baru pada Oktober 2024 mendatang. Oke, udah cukup ya. Ya syukurlah, alhamdulillah. Mereka secepatnya para politisi itu berstatement atau setidaknya memberikan kode-kode bahwa mereka menyadari kekalahan. Kalau mau gabung ya monggo, kalau enggak juga ya silakan. Yang penting sadari dulu bahwa diri kalah, bahwa capres yang diusung kalah. Itu sehingga kemudian tidak akan ngotot tarung di jalanan, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak mendidik bagi masyarakat, parlemen jalanan dan lain sebagainya. Ya tentu pikiran Refli Harun dengan pikiran ketua partai, partai politik itu berbeda. Ya Refli Harun ya semau-mau dewek, dia tidak akan menghitung efeknya apa bila kemudian dia ngotot seperti itu. Tapi kalau partai politik, oh tentu dia tidak akan berani mengorbankan dirinya, partainya dan lain sebagainya demi untuk membuat huru-hara. Satu kali lagi, demi untuk membuat huru-hara, urusan ungkat angket dan lain sebagainya. Lagian saya kira kalau kita pakai kepala bijak, faktanya memang kalahnya terlalu besar. Dan yang pertama yang mesti menyadarkan, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, itu adalah yang paham politik dari partai politik. Bukankah kedaulatan ada di rakyat? Rakyat sudah memberikan tuh suaranya, udah, itu daulat sekali. Itu daulat sekali, jangan dianulir tuh. Ya. PPP mulai legowo. Bahkan pernyataannya udah jelas. Banyak konstituen dari PPP yang memilih Prabowo Subianto. Nah, ini pun kemudian membantah anomali-anomali yang selalu disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Ini anomali, enggak anomali. Itu PPP yang ngomong, konstituennya banyak yang memilih Pak Prabowo Subianto. Itu fakta. Enggak bisa dianulir itu. Jadi jangan pura-pura kemudian nggak paham situasi di lapangan. Ya, tujuannya untuk membuat gaduh suasana, ribut masyarakat yang awam. Itu PPP udah jelas mengakui itu. Nasdem ya juga kan nggak teriak kencang tuh di ruangan itu. Padahal saya kira saya juga ingin melihat kemarin pas rapat di DPR itu bakal bener nggak dibahas hak angket. Ternyata enggak ada pembahasan itu, cuma enggak bakalan jadi barang itu. Makanya please udah, orang-orang seperti Refli Harun dan lain sebagainya yang terus memprovokasi rakyat untuk kemudian turun ke jalan, udah. Partai-partai politik yang punya kewajiban untuk mengusung dan lain sebagainya, capres dan cawapres, mereka juga semua udah sadar kok. Mereka tidak akan berani melawan kedaulatan rakyat yang banyak yang memilih Prabowo Subianto. Mereka tidak akan berani menganulir suara rakyat yang begitu deras ngalir ke Prabowo Subianto. Kalau mereka menganulir, mereka membohongi dirinya, mereka membohongi hatinya, siap-siap aja ya. Kalian yang akan dihukum oleh rakyat. Masih ada momentum politik ke depannya, jangan sampai Anda dicatat oleh masyarakat sebagai yang punya sikapnya buruk sekali dan mengabaikan suara rakyat. Yang akan dihukum Anda loh. Di momen-momen politik ke depan. Catat aja. Kalian yang terus ngotot, kalian yang ini akan dihukum oleh masyarakat. Oke? Masyarakat akan menunjukkan kedaulatannya dengan tidak memilih kalian-kalian yang terus ngotot apalagi mengabaikan suara-suara rakyat itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah, bubar. Jangan lagi ada provokasi dan jangan lagi kalian terprovokasi. Wahai masyarakat, sadarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.